Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah penyembahan kepada Tuhan pada hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, dengan tema minggu, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umat-Nya. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Bagi Yesus kemuliaan sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus,
kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 tambah ayat 3. Tapi
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-19. Kita membacanya secara bergantian dan pada ayat yang ke-19 kita baca secara bersama. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melecuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai ayat 2. Dosaku padamu Tuhan.
kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan ayat 2. Tersembunyi ujung jalan, api atau masih jauh. Tangan Tuhan berhenti yang aku tahu. Apa juga maksudmu yang bersaksi atau takut mengingat hilang kamu semua tersembunyi bagiku. Hatiku menurut Tuhan dan memuji kasih-Mu. Meski hatiku Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai ayat 2. Langit penuh dengan Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 sampai 2 ditambah ayat yang keempat. Bukalah
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita atau nas khotbah kita pada malam hari ini terkutip dari kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Dengan judul perikopnya keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan buat saya untuk boleh menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Dan sebelumnya, walaupun tadi di sesi keempat saya sudah memperkenalkan diri, tapi ada baiknya karena ada kalimat berkata karena tidak kenal makanya tidak sayang. Walaupun sebenarnya hal itu kurang kita terima, karena bagi kita sebagai orang Kristen, orang beriman, siapapun orang yang tidak kita kenal pun sekalipun pasti kita akan sayangi atau kita kasihi. Untuk menyingkat waktu atau mempersingkat waktu, nama saya Pendeta Timasuki Lasi, sering dipanggil Pendeta Tima Lasi. Saya melayani di gereja BNKP atau Banua Niakiriso Protestan, Gereja Nias.
Saya beralamat di Jalan Kapten Muslim Gang Solo nomor 11. Saya sudah berkeluarga dan memiliki anak 1 orang. Saat ini sedang sekolah usia 10 tahun, kelas 6 SD. Mungkin demikian saja sekilas dari saya, karena altar ini atau mimbar ini bukan untuk memperkenalkan diri saya, tapi untuk memperkenalkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus Yesus, yang menjadi tema kita pada malam hari ini seturut yang tertera dalam tata ibadah kita, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umat-Nya. Melalui tema ini kita dapat melihat bagaimana kasih setia Tuhan. Saya mengutip dari kata setia. Dia sangat perhatian, dia sangat setia kepada kita umat pilihannya. Tapi walaupun kesetiaan itu benar-benar dari dia, tapi kadangkala kita dapat melihat walaupun dia setia, tapi kadangkala orang yang dikasihinya kadangkala tidak setia. Dalam hal ini kesetiaan saat ini merupakan hal yang sangat erat atau yang sangat penting untuk direnungkan saat ini. Di mana kesetiaan mulai mengalami tanda-tanda kepudaran oleh karena kesetiaan tidak didasarkan dengan kasih yang benar, yang berdasar dengan kasih Tuhan. Baik kesetiaan secara personal maupun kesetiaan secara komunal. Kesetiaan secara personal seperti hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, hubungan dengan organisasi atau persekutuan. Kadang kita menyaksikan ada saja oknum atau personal yang tidak setia, walaupun di pihak lain setia. Artinya dalam hal ini ada yang cepat berpaling, tidak setia, menyeleweng dan lain sebagainya. Yang parahnya si korban dari akibat ketidaksetiaan tersebut sering mengalami patah hati, sakit hati dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak contoh lain Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini, kadangkala kesetiaan itu memudar. Contoh hubungan suami istri, ya, ini tak asing lagi bagi kita. Sering kita dengarkan berita, informasi bahwa suami istri si A ini ya cerai dan lain sebagainya. Padahal di awal ketika mereka membentuk sebuah keluarga baru, mereka berkomitmen bahwa mereka itu akan sehidup semati. Dan yang mempererat rasa sayang dan cinta kasih mereka adalah kesetiaan mereka. Ya, sehingga nanti hanya maut yang boleh memisahkan mereka. Tetapi itu di awal, tetapi kadang di akhir lain. Ya, mereka berpisah satu dengan yang lain. Demikian juga kasih anak terhadap orang tua, kasih persahabatan. Ya, yang dulunya akrab, setia, tapi di akhir mereka tidak setia lagi. Hal ini Bapak Ibu saya kaitkan dan sangat erat hubungannya dengan pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada sore hari ini. Seperti halnya kasih Allah kepada bangsa Israel. Luar biasa Tuhan setia kepada mereka, menyayangi, memperhatikan, mengasihi mereka. Pada awalnya Allah sangat mengasihi dan sangat peduli dengan umatnya Israel. Kesetiaan Tuhan sungguh tak ada duanya. Tetapi pada akhirnya malah bangsa Israel meninggalkan Allah. Dalam artian Israel tidak setia kepada Allah. Walaupun bangsa Israel adalah merupakan bangsa atau umat yang kudus bagi Tuhan, bangsa pilihan dan bangsa atau umat kesayangan Allah. Ini kita boleh baca dalam Ulangan pasal 7 ayat 6. Berkata demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya.
membaca daripada nas ini, inilah yang membuat sering bangsa Israel tinggi hati, merasa besar kepala, dan malah merespon akan kasih Allah itu. Yang terjadi ada beberapa hal. Yang pertama, malah mereka acuh tak acuh oleh kesetiaan Allah tersebut, oleh kasih Allah tersebut. Hal kedua, mereka tidak setia, walaupun Allah setia mengasihi mereka, tapi malah mereka tidak setia kepada Allah. Ketiga, malah mereka sering memberontak, sering melawan Allah. Dan hal keempat, mereka tegar, tengkuk. Ini sering kita baca dalam firman Tuhan. Keras kepala, keras kemauan. Dan yang kelima, sifat yang ada bagi orang Israel, mereka terlena dengan nama, dengan sebutan sebagai bangsa yang kudus, sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang dikasihi oleh Allah. Mereka tidak sadar bahwa sebutan sebagai bangsa pilihan, umat yang kudus, bangsa yang dikasihi, sebenarnya kalau difahami itu tidak merupakan jaminan untuk tidak berbuat dan merespon akan kasih Allah. Serta hal itu juga tidak merupakan jaminan untuk boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Sehingga lewat keberadaan bangsa Israel, Allah menggambarkan kesetiaannya, Allah menggambarkan kasihnya kepada mereka atau kepada bangsa Israel melalui gambaran kesetiaan Nabi Hosea yang mengawini dan yang setia kepada Gomer, seorang wanita sundal, sebagaimana pembacaan firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Di mana kita boleh baca di ayat 2, Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini atau menikahi seorang perempuan sundal. Tetapi lebih tepatnya adalah perempuan yang berwatak sundal bernama Gomer. Artinya bahwa Tuhan sudah memberitahukan sejak awal kepada Hosea bahwa perempuan yang akan dinikahinya bukanlah perempuan yang setia dan penuh kasih sayang. Tetapi walaupun demikian, setelah Hosea menikahi Gomer dan mereka memiliki 3 orang anak, dan ketiga orang anak ini nanti menandakan isi hati Tuhan atau menggambarkan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Anak-anak yang dilahirkan ini memiliki arti nama masing-masing. Yang pertama adalah Yisrael, seorang anak laki-laki atau anak yang paling sulung, dan dia memiliki arti dari nama Yisrael tersebut adalah Tuhan akan menabur. Seterusnya anak kedua perempuan bernama Lo-Ruhama, yang artinya tidak akan mendapatkan belas kasihan, tidak disayangi, atau tidak mendapatkan kemurahan. Di sini kita boleh lihat melalui nama anak kedua ini isi hati Tuhan dinyatakan melalui arti dari nama Lo-Ruhama, bahwa dosa telah membuat umat Israel tidak lagi merasakan kemurahan Allah. Oleh karena dosa, pelanggaran, pemberontakan mereka, Allah tidak berkenan kepada mereka. Dan anak mereka paling bungsu laki-laki bernama Lo-Ami, yang artinya bukan umatku. Ini juga menandakan akan isi hati Tuhan tentang gambaran keadaan bangsa Israel. Oleh karena dosa mereka, sehingga membuat umat Israel terpisah dari Tuhan. Walaupun di awal tadi dia menganggap itu bahwa Israel adalah umat pilihannya, umat yang kudus baginya, umat kesayangan baginya. Tetapi di terakhir malah dia berkata, bangsa Israel bukan umatku. Karena mereka telah kelewat batas.
Mereka telah menyakiti perasaan hatinya Allah oleh karena mereka menyembah dewa Baal di sekeliling tanah Kanaan pada saat itu. Dari narasi firman Tuhan yang telah kita dengarkan pembacaannya pada malam hari ini, di mana kita lihat setelah melahirkan ketiga anaknya ini, malah Gomer tidak setia kepada Hosea sebagai suaminya. Gomer meninggalkan Hosea dan anak-anaknya untuk menjadi perempuan sundal. Sikap dan perbuatan Gomer yang menjadi perempuan sundal sangat menyakiti Hosea. Demikian juga umat Israel menyakitkan hati Tuhan. Sekali lagi inilah penggambaran bagaimana Israel menyakiti hati Tuhan. Seperti halnya Gomer menjadi perempuan sundal. Bahwa Tuhan digambarkan seperti suami yang setia, tetapi umat Israel menjadi seperti istri yang tidak setia. Tuhan menyelamatkan dan memberkati umat Israel karena kasih setianya kepada umatnya. Tetapi umat Israel menjadi bangsa yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih. Malah mereka mengingkari perjanjian mereka kepada Allah, bahwa mereka akan setia akan Allah Israel. Dapat melihat akibat kepergian daripada Gomer menjadi perempuan sundal, membawa penderitaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Hosea untuk membawa pulang dan menebus Gomer dari persundalannya. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, mungkin di benak kita, kalau pasangan kita menyakiti perasaan kita pasti tidak enak lagi. Ya, kalau kita boleh ikuti acara televisi, ketika hati pasangannya itu telah terluka, maka sulit terobati lagi. Malah yang keluar cerai. Ya, itu kata-kata yang terakhir, cerai atau berpisah. Tapi kita boleh belajar dari kehidupan Hosea pada saat ini. Bagaimana kesetiaannya menyayangi, mengasihi seorang perempuan sundal yang tidak setia, yang tidak mengasihi dia. Tapi sungguh luar biasa bagaimana Hosea berperan aktif mengasihi Gomer sebagai istrinya. Ini menjadi gambaran bahwa bagaimanapun besarnya dosa dari umat Israel, kasih Tuhan jauh lebih besar. Sehingga Tuhan mau untuk menebus dan menyelamatkan umatnya dari segala perhambaan dosa. Sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan telah menolak Israel. Namun setelah itu oleh karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, Ia tidak menginginkan ciptaannya jatuh dalam kebinasaan, melainkan Tuhan menginginkan kita beroleh keselamatan yang daripadanya. Sehingga di ayat 10 kita boleh baca, setelah itu mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Sebagai anak-anak yang hidup, yang dikasihi dan yang senantiasa diperhatikan. Allah juga mengatakan bahwa kelak mereka akan menjadi bertambah banyak jumlahnya. Dan mereka akan diberkati senantiasa. Lebih mengagumkan lagi orang Yehuda dan Israel, yaitu dua kerajaan yang telah terpecah sebelumnya, akan bersatu kembali di bawah satu pimpinan. Kemasyhuran Israel dan Yehuda pun dinyatakan kepada Hosea. Firman Tuhan menegaskan supaya Hosea menyebut saudara-saudaranya laki-laki dengan Ami, artinya bangsa. Sementara panggilan kepada saudara-saudaranya perempuan adalah Ruhama, artinya kasih. Disinilah kita dapat melihat isinya hati Allah yang awalnya dia menolak oleh karena dosa pelanggaran bangsa Israel, dan malah terakhir oleh karena kasihnya yang begitu besar berubah menjadi kasih untuk bangsa Israel yang istilahnya tadi Ami dan Ruhama. Ia mengasihi kembali,
walaupun sebelumnya telah menyakiti hatinya, walaupun bangsa Israel telah memberontak darinya. Isi kitab Hosea bukanlah sekedar gambaran hubungan ikatan perjanjian suami istri, tetapi menggambarkan kasih Allah kepada umatnya serta respon dari pengantin perempuannya. Allah telah menyatakan perjanjian dan mengikat perjanjian itu dengan umatnya. Perjanjian itu telah dibuat Allah, dan Allah selalu setia dan kasihnya selalu nyata. Tetapi gambaran Gomer adalah gambaran dari ketidaksetiaan umat Israel, di mana mereka menolak kasih setia Tuhan. Namun Allah tetap mengasihi mereka dan menyatakan kasihnya dengan keadilannya dan penghukumannya. Sehingga pertobatan dan pengampunan akan menjadi jalan menuju cinta kasih Allah kepada mereka. Dengan rahmat-Nya yang berlimpah, kasih itu dinyatakannya dan keadilannya dijalankan. Sehingga lewat kisah Hosea ini kita dapat mengerti apa alasan Tuhan meminta ketaatan daripada umat-Nya. Tuhan tidak pernah mengecewakan umat yang taat kepadanya. Memang untuk menjadi taat kita tidak serta dapat mendapat kemudahan, pasti akan membutuhkan yang namanya pengorbanan. Namun tidak demikian dengan Allah. Walaupun Tuhan telah dikhianati berulang-ulang oleh umat Israel sehingga membuat sakit hatinya, tetapi Dia malah memperlihatkan dirinya seperti seorang suami yang setia dan penuh pengampunan. Kasih yang seperti inilah yang diperlihatkan Tuhan kepada umatnya, yaitu dengan firman-Nya kepada Hosea untuk memanggil pulang dan menebus kembali Gomer dari persundalannya. Dari sini kita boleh diajar melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, bagaimana kasih setia Tuhan kepada kita umat-Nya. Bahkan cinta kasih Tuhan itu seperti yang tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 berkata, cinta kuat seperti maut, bahwa Allah sampai menyerahkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kematian oleh karena dosa. Dari nas ini kita mau diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, sekaligus merenungkan akan cinta kasih Allah. Renungkanlah itu Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita saat ini, sebagaimana bangsa Israel dikasihi oleh Allah, bagaimana kasih setianya kepada mereka, tapi malah mereka berpaling, meninggalkan Allah, berontak kepada Allah. Saat ini ada banyak juga kasih setia Tuhan yang telah kita dapatkan. Renungkanlah itu, ingatlah itu selalu. Jangan kita mengkhianati cinta kasih-Nya kepada kita. Walaupun kita telah diberi kebebasan, kita ini adalah orang yang percaya dan disebut sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus Yesus. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa nama sebagai orang percaya, nama sebagai orang Kristen itu tidak akan menjamin kita untuk dapat beroleh keselamatan ketika kita tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita boleh bandingkan nanti dalam kitab Filipi, ya, supaya kita dapat mengerjakan ya, apa yang telah Tuhan ya, berikan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita respon hal itu. Ya, jangan kita menganggap bahwa saya ini adalah orang Kristen, saya telah diselamatkan sehingga tidak perlu lagi saya mengerjakan hal itu. Tapi sebagai orang Kristen responlah itu Bapak Ibu. Jangan seperti kehidupan bangsa Israel. Ingat apa yang telah dilakukan bangsa Israel, malah menghukum mereka. Walaupun mereka di awal adalah bangsa yang dikasihi, umat pilihan Allah, tetapi pada akhirnya ya, kita boleh sebagai contoh bagi kita ketika mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, hanyalah 2 orang yang bisa sampai di tanah perjanjian. Di sanalah kita boleh melihat walaupun mereka disebut sebagai umat kudus, umat pilihan, umat yang dikasihi Allah, tapi tidak serta-merta menjadi ya keselamatan bagi mereka. Untuk itu, bagi kita setiap yang hadir saat ini,
Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ada banyak orang percaya saat ini sesuka hati, ya, karena merasa bebas, telah dibebaskan oleh dosa, malah mereka kembali dengan apa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel berbuat sesuka hati. Karena di benak mereka, karena kami ini bangsa yang kudus, serta merta nanti kami adalah merupakan bangsa, kami akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Sekali lagi itu tidak merupakan jaminan. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Untuk itu yang menjadi renungan kita melalui firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Hal yang pertama, kita ini adalah merupakan ciptaan atau karya ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, hendaknya kita tunduk di bawah kehendaknya Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa hidup ini bukan sesuka hati kita, tapi biarlah kita boleh mengikuti apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Kita mesti taat dan tunduk atas keinginan dan kehendaknya Tuhan, bukan atas keinginan dan kehendaknya kita. Hal kedua, kita jangan terlena dan jangan dininabobokan oleh nama sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Karena kalau hanya itu yang kita harapkan, itu tidak akan merupakan jaminan keselamatan untuk kita boleh raih yang namanya kehidupan yang kekal. Untuk itu kita jangan pasif, tapi hendaknya kita aktif. Jangan terlena sekali lagi dengan nama. Marilah kita mempersiapkan diri kita, karena kita tidak tahu akan hari esok, akan waktu kedatangan Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi. Seperti yang saya utarakan tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12. Dan yang terakhir, ingat bahwa di bumi ini hidup manusia hanyalah sementara. Kita di bumi ini hanyalah sementara waktu. Karena manusia tidak ada kekekalannya. Hanyalah Yesus yang memiliki kekekalan hidup. Karena itu, karena manusia di bumi ini tidak memiliki kekekalannya, untuk itulah marilah kita berbuat selagi masih ada waktu dan selagi Tuhan masih berkenan kepada kita. Janganlah sia-siakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada saat ini. Dia telah mengasihi kita. Dia telah memberkati kita. Hendaknya masing-masing kita boleh atau dapat merespon akan kasih Allah itu dengan berbuat baik dan hidup berkenan di hadapannya. Carilah Tuhan selagi Dia masih berkenan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktu yang ada. Janganlah sia-siakan akan kasih setianya. Selagi masih Tuhan berkenan, carilah Dia dan lakukanlah kehendaknya dan jauhilah larangannya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan di tengah-tengah kita saat ini, Bapak Ibu. Berbahagialah Bapak Ibu yang senantiasa mendengar memahami firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami mohon kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga hamba-Mu bukan hanya sebatas sebagai pemberita daripada firman-Mu, dan demikian juga jemaat-Mu di tempat ini. Jangan mereka hanya sebagai pendengar belaka, tapi biarlah dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Berkatilah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami.
serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu melakukan isi hati-Mu selagi Engkau perkenankan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lalu merdu malaikat boleh ku terdengar mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Bukan cemas dan bimbang, kuasanya tak hilang. Goda dan aliran akan segera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin.
Mari kita serahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sempurna selamanya. Dia yang dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sempurna selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Saat ini arahkanlah pikiranmu menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.